Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang phishing yang dikelompokkan oleh Muhammad Iksan Jamaluddin, Yones Abdi Manukalo, dan Indah Andani. Adapun materi pertama saya akan bacakan yaitu pengertian phishing. Phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit Anda secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Aksi ini semakin marak terjadi. Adapun contoh kasus phishing yang pertama, phishing pada e-banking BCA. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website $10 yang menggunakan nama dengan Penanggulangan phishing. Cara penanggulangan phishing dengan memperhatikan cara penanggulangan phishing dengan memperhatikan dari subjek dan kontennya sebagai berikut. Yang pertama, verify your account. Yang kedua, if you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Yang ketiga, value customer. Dan yang terakhir, klik the link below to gain access to your hukuman dan undang-undang phishing. Beberapa hukuman dan undang-undang yang dapat menjerat pelaku phishing. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. Namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyber law guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Kemudian hukuman yang kedua, Pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian hukuman dan undang-undang phishing. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Kemudian yang kedua, pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
Yang ketiga, pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia. Kemudian pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi. Kemudian pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang. Dan yang terakhir, pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang phishing. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.